Assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya milik Allah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dibimbing oleh Allah, selalu diberi rahmat, hidayah, inayahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan oleh Allah orang-orang yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, panutan kita, idola kita, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah yang dijadikan oleh Allah sebagai perantara dari Allah untuk umat manusia, yang dijadikan oleh Allah sebagai perantara untuk menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan agama dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan taat oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sebelum ngaji kita lanjutkan, saya mengucapkan alfu alfu mabruk ya kepada Mas Mirza atau Mas Agung, Dokter Agung, yang sudah mulai bekerja di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kelancaran di dalam bekerja, menjalankan perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai dokter, menjadi dokter yang baik yang mengurusi pasiennya. Tapi meskipun demikian ya, ini suaranya habis ini ya. Ini ya dokter juga manusia, tadi beliau mengatakan seperti itu. Oke, ala kulli halin alfu alfu mabruk, selamat selamat ya untuk Mas Mirza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Kul katakanlah Muhammad, kul katakanlah ayyuhar rasul, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al kafirun ay lilladzina kafaru billah, yaitu kepada orang-orang yang mereka itu kafir kepada Allah, wa rasulihi, dan kafir kepada rasulnya yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir itu, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Jadi Rasulullah itu memang wa mayantiku anil hawa. Tidaklah Rasulullah itu mengatakan sesuatu kecuali ya ila wahyu yuha, kecuali wahyu yang sudah diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah. Bahkan sampai mengatakan kepada orang kafir pun dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah. Ah, ayat ini atau surat ini itu turun berkenaan dengan ketika Rasulullah di Mekah pada suatu hari itu didatangi oleh orang-orang kafir musyrik. Ya, didatangi oleh orang-orang kafir musyrik, utusan beberapa orang. Mereka uh, melakukan lobby, melakukan lobby. Antara lain adalah Muhammad, pada tahun ini, bagaimana kalau pada tahun ini kamu menyembah Tuhan kami, dan pada tahun yang akan datang kami akan menyembah Tuhanmu. Ya, saya akan menyembah Tuhanmu Muhammad pada tahun depan, dan pada tahun ini kamu yang akan menyembah Tuhanku, dan begitu seterusnya, gantian kita bagaimana? Kalau satu tahun kita menyembah kepada Tuhanmu dan tahun berikutnya kamu menyembah Tuhanku. Apa saja yang kamu minta akan kami beri. Kamu pengen jabatan, pengen raja, akan kami angkat kamu sebagai raja. Jika kamu pengen harta, kami semuanya akan mengumpulkan harta dan akan kami serahkan kepadamu sehingga kamu Muhammad menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Engkau Muhammad akan menjadi raja kami. Apa saja yang kamu inginkan akan kami beri. Jadi utusan orang-orang kafir itu mendatangi Kanjeng Nabi seperti itu. Benar Rasulullah menjawab, tunggu sampai saya mendapatkan wahyu. Itu jawabannya Rasulullah. Tunggu sampai saya mendapatkan wahyu. Kemudian turunlah surat ini. Kul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Jadi suratnya turun berkenaan dengan peristiwa itu. Terus cara mengamalkannya bagaimana dari satu ayat ini? Ya kita berusaha mencontoh Rasulullah, ya berusaha mencontoh Rasulullah.
Jika mendapatkan tawaran atau lobby-lobby yang menjadikan kita kafir, maka kita tolak. Yang menjadikan kita kafir, maka kita tolak. Meskipun dijanjikan dengan berbagai kenikmatan duniawi. Ya, meskipun diiming-imingi dengan harta, diiming-imingi dengan jabatan, diiming-imingi dengan dulu tuh pernah ya ada isu Sarimi itu ya agar orang itu menjadi kafir, mengikuti agama orang-orang yang memberi. Ya. Meskipun diiming-imingi dengan berbagai kenikmatan duniawi, kita berusaha seperti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apa tetap mengikuti Allah Subhanahu Wa Taala, tetap mengikuti ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetap tidak keluar dari agama yang kita ikuti. Meskipun itu kita digoda dengan berbagai apa janji-janji yang menjanjikan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Ya, kita berusaha mengikuti seperti Rasulullah menolak. Ya, kul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Ya, wahai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya, meskipun misalnya ya ada orang kekurangan, misalnya digoda. Meskipun aku kekurangan, aku tidak akan memeluk agamamu. Meskipun aku kekurangan, meskipun kondisiku seperti ini, aku tidak akan ikut. Berarti seperti itu ya. Karena memang kondisinya saat itu Rasulullah kan sampai dimingi-mingi seperti itu kan anggapannya orang-orang kafir kan Rasulullah akan terbujuk. Ternyata Rasulullah tidak terbujuk. Makanya kita berusaha mencontoh seperti Rasulullah ya, tidak mudah terbujuk dengan bujuk rayu orang-orang kafir yang menginginkan kita, yang menyuruh kita untuk keluar dari agama kita, untuk keluar dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Itu asbabun nuzulnya seperti itu. Makanya kita berusaha untuk mengikuti, berusaha untuk mencontoh, meneladani Rasulullah. Digoda dengan jabatan, digoda dengan akan dijadikan raja, digoda mau apa saja. Ya, wis gak usahlah kamu keluar dari agamamu. Gini aja sudah. Saya ikut agamamu 1 tahun, kamu menyembah apa yang aku sembah 1 tahun sudah. Tapi ditolak oleh Rasulullah. Ya ini berdasarkan ayat ini. Kul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak akan menyembah. La a'budu. Aku tidak akan menyembah ma apa yang ta'budun kalian sembah minal asnam dari berhala-berhala. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu menyembah patung-patung. Ya, ada patung yang paling besar. Jadi pada saat itu yang terkenal ya patung Lata, Uzza, Manna itu yang paling terkenal ya pada masa itu. Sementara di samping patung itu banyak patung-patung kecil. Bahkan setiap orang itu kalau dalam sirah kan sudah panjenengan semuanya ketahui ya. Jadi patungnya itu jumlahnya sangat banyak sekali. Bahkan semua orang punya patung. Semuanya orang tua dibawa kemana-mana. Jadi kalau mau apa-apa ya nyembah patung itu dibawa kemana-mana. Jadi Rasulullah diperintah oleh Allah untuk mengatakan la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Yaitu apa? Berhala-berhala. Wal alihah. Dan juga Tuhan-Tuhan az-zaifah yang palsu. Ya, makanya kita berusaha mengatakan dengan tegas, aku tidak akan menyembah Tuhan yang kau sembah. Tidak akan menyembah. Makanya kita hindari menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Sebaliknya kita tuhankan Allah saja. Ya, kita tidak mentuhankan berhala sebagaimana orang-orang kafir dulu ya. Tidak mentuhankan manusia, jin, ya, termasuk nabi. Ya, kalau orang-orang Nasrani itu kan menyembah nabi, ya. Ada agama itu yang menyembah malaikat, ya, menyembah malaikat dewa. Dewa itu kan menyembah malaikat. Ya, dewa itu kalau nggak salah itu saya dulu pernah di apa ajaran oleh guru saya itu dewa-dewa itu sebenarnya malaikat-malaikat. Ya, ada yang menyembah malaikat, kita tidak menyembah nabi, kita tidak menyembah malaikat, ya. Nabi itu hanya sebagai perantara, ya, perantara. Nabi itu fungsinya. Jadi perantara antara Allah sama manusia. Apa yang difirmankan oleh Allah disampaikan kepada manusia. Malaikat juga hanya pelaksana saja. Sebenarnya yang memberi rezeki itu Allah, malaikat pelaksana yang membagi. Ya, yang pelaksananya lah, pelaksananya itu malaikat itu pelaksana. Allah lah Tuhannya. Makanya kita tidak mentuhankan malaikat, kita tidak mentuhankan nabi, kita tidak mentuhankan manusia. Kadang orang itu mentuhankan manusia, naudzubillah teman naudzubillah ya, mentuhankan manusia, mentuhankan jin kadang-kadang naudzubillah, penghamba-penghamba jin. Naudzubillah, jangan sampai kita penghamba jin, ya, mentuhankan jin, ya, mentuhankan jabatan juga ada yang mentuhankan jabatan, kedudukan, mentuhankan asmara, mentuhankan harta. Masya Allah, naudzubillah teman naudzubillah ini. Terus bagaimana dengan Nabi? Kita taat Nabi bukan karena mentuhankan Nabi. Ya, kita taat Nabi bukan karena mentuhankan Nabi, tapi karena menjalankan perintah Allah untuk mentaati Nabi. Jadi kita mentuhankan Allah, kita taat Nabi karena diperintah oleh Allah. Kita taat pimpinan bukan karena mentuhankan pimpinan.
tetapi karena mentuhankan perintahnya Allah untuk mentaati pimpinan. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri. Dan taati ulul amri, siapa? Pemimpinmu. Ya, termasuk kita bekerja mencari nafkah kayak Mas Agung dari Surabaya pindah ke Malang ya ke Saiful Anwar ini bukan karena mentaati mentuhankan uang, bukan karena mentuhankan kerja, bukan, tapi karena menjalankan perintahnya Allah untuk mencari nafkah, untuk mencari karunia-Nya, untuk beramal soleh karena menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya kalau orang-orang kafir itu memang ya tujuannya ya dunia itu. Mentuhankan itu memang mentuhankan nabinya, mentuhankan malaikat, mentuhankan jin, ada yang mentuhankan naudzubillah sama naudzubillah. Makanya kita secara kontekstual ya ini ya pemahaman secara kontekstualnya. Maka kita berusaha belajar untuk mengatakan la a'budu mata. Aku tidak menyembah apa yang aku sembah. Aku tidak menghamba apa yang aku hamba. Aku hanya menghamba kepada Allah saja. Aku hanya menyembah kepada Allah saja. La a'budu ma ta'budun. Kemudian wala antum abidu nama abud. Wala antum dan kalian bukanlah abiduna penyembah-penyembah ma'abud apa yang aku sembah. Wala antum dan bukanlah kalian semuanya wahai orang-orang kafir abiduna penyembah-penyembah ma'abud apa yang aku sembah min ilahin wahidin dari Tuhan yang Maha Esa, Tuhan satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kamu bukanlah penyembah Tuhanku karena Tuhanku hanya Allah. Allah tok tok tok. Nah, kalau orang Jawa mengatakan tok. Allah saja Tuhanku itu. Ya, aku melakukan sesuatu itu karena perintah Tuhanku gitu loh. Bukan karena aku mentuhankan apa yang aku lakukan tidak, tapi aku menjalankan perintah Tuhan. Jadi orang-orang kafir itu wala antum abiduna ma'bud ini yang di apa yang difirmankan Allah kepada Rasulullah untuk dikatakan kepada orang kafir. Bukan penyembah aku sembahlah wallah dia adalah Allah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin Tuhan seluruh alam, baik itu alam dunia ataupun alam akhirat, baik itu alam yang diketahui ataupun alam yang tidak diketahui. Tuhan segala-galanya, Tuhan segala-galanya. Rabbul Alamin itu Tuhan segala-galanya, Tuhannya segala-galanya. Al-Mustahiq wahdahu lil ibadah. Yang berhak satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah ya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhanku sementara kalian bukan kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala maka kalian tuh bukan penyembah-penyembah dari Tuhanku. Cara mengamalkan bagaimana? Kita berusaha mengatakan dengan tegas kepada orang-orang kafir yang mengajak kekafiran. Kalian bukanlah penyembah selama kalian berada dalam kekafiran. Selama kalian menyembah berhala-berhala, kalian bukan apa? Bukan penyembah apa yang kusembah. Ya, kalian bukan penyembah apa yang kusembah. Karena mereka mengatakan bahwa kami itu seperti kamu Muhammad. Kami juga menyembah Allah seperti kamu. Hanya bedanya kami melalui berhala-berhala itu. Terus ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya ini. Wala antum kamu tuh bukan penyembah Allah ya. Kamu kalau mengatakan penyembah Allah tuh ya bohong. Ya, kamu tuh bukan penyembah Allah. Karena mereka mengatakan kami juga menyembah Allah melalui berhala ini gitu loh. Ya, pada hakikatnya kami menyembah Allah melalui berhala ini. Kemudian ditegaskan, ditolak ini. Wala antum abiduna ma'abud. Kamu tuh bukan penyembah yang aku sembah. Gak seperti itu gitu loh. Karena apa? Kamu tuh menjalankan bukan perintahnya Allah, bukan ajarannya Allah itu, tapi kamu buat-buat sendiri buat-buat sendiri kecuali kalau diperintah oleh Allah enggak diperintah kok gitu loh. Nah, itu kamu yakin bahwa berhala itu mendapatkan apa mendatangkan madorot berhala itu yang beri manfaat itu kan bukan penyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini untuk menafikan ya menafikan anggapan orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa mereka itu ya penyembah Allah kemudian dinafikan oleh ini wala antum abiduna ma'abud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wala ana abidum abadtum dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ai wala ana dan aku tidaklah abidun abid orang yang menyembah, orang yang menghamba ma'abadtum apa yang kalian sembah minal asnam yaitu dari berhala-berhala wal alih al batilah dan tuhan-tuhan palsu. Aku bukanlah penyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak pernah menyembah berhala. Ya, aku tidak pernah menyembah berhala. Itu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang kan di dalam apa sirah kan Nabi itu nggak pernah menyembah berhala. Semenjak kecil nggak pernah menyembah berhala. Dan semua Nabi seperti itu, nggak pernah menyembah berhala. Ya, termasuk Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi yang lain tidak pernah menyembah berhala-berhala yang mereka tuhankan itu. Kalau zaman sekarang berhalanya kan bukan patung ya, tapi zaman sekarang banyak berhala-berhalanya ya dalam tanda kutip ya. Makanya di sini sering saya kasih apa alamat dalam tanda kutip dalam kata kutip. Cara mengamalkan bagaimana kita berusaha lah. Di sini disebutkan ya al aliyah al batilah Tuhan-Tuhan palsu.
Ya, karena bukan Tuhan ya, bukan Tuhan, Tuhan palsu. Ya bukan Tuhan, tetapi dijadikan Tuhan. Makanya disebut Tuhan palsu. Ya, makanya di sebelumnya tafsirnya itu disebut apa ahli azzaifah, Tuhan palsu. Karena apa? Karena bukan Tuhan gitu loh, palsu. Ya namanya palsu itu ya bukan kayak nabi palsu itu bukan nabi, tapi dinabikan atau mengaku nabi. Begitu juga dengan Tuhan palsu ini, bukan Tuhan tapi dituhankan. Jadi yang salah itu bukan bukan berhalanya, yang salah itu ya manusianya. Yang salah bukan patungnya, bukan batunya. Yang salah ya manusia itu. Ya yang salah. Yang salah bukan Nabi Isa. Yang salah itu ya umatnya yang menyembah Nabi Isa itu. Bukan Nabi Isa, Nabi Isa nggak pernah salah. Jadi malaikat nggak pernah salah. Yang salah siapa? Yang penyembah-penyembah malaikat itu. Matahari nggak pernah salah. Yang salah siapa? Orang Majusi itu yang menyembah matahari itu. Makanya karena mereka mentuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hindari mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu. Apa itu menyembah berhala-berhala. Ya, jangan menyembah berhala-berhala. Aku tidak akan mengikuti seperti apa yang kalian lakukan. Tidak akan menyembah berhala-berhala itu. Tuhan kita adalah Allah. Allah wahdahu la syarikalah. Allah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Ya, tidak ada sekutu baginya. Tuhan kita bukan patung, bukan dunia, bukan manusia, bukan jin, bukan nabi, bukan malaikat. Tuhan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia makhluk, jin makhluk, dunia makhluk, nabi perantara makhluk yang dijadikan perantara oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat makhluk juga yang dibuat dari nur yang jadi pelaksana. Maka Tuhan kita ya satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan wala antum abiduna ma'abud dan kalian tidak pernah pula menyembah Tuhan yang aku sembah. Wala antum dan kalian semuanya wahai orang-orang kafir Mekah bukanlah abiduna penyembah-penyembah mustaqbilan ma'abud. Ya, penyembah-penyembah Tuhan yang aku sembah, menghadap kepada Allah. Kamu tidak pernah menghadap kepada Allah. Kamu menghadap kepada berhala-berhala itu. Hatimu kepada berhala-berhala itu. Kamu tidak pernah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fisikmu juga menghadap kepada berhala-berhala itu. Wahadil ayah dan ayat ini nazalat turun fi ashkhasin berkenaan dengan beberapa orang bi'ayanihim orang-orang tertentu ya. Pada satu yang sedang menghadap kepada Rasulullah naudzubillah naudzubillah di mana mereka itu minal musyrikin dari orang musyrik qad alimallah Allah tuh betul-betul telah mengetahui annahum bahwa mereka orang-orang yang tertentu tadi itu orang-orang musyrik tertentu tadi itu la yu'minuna abadan tidak pernah beriman selama-lamanya naudzubillah. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan beberapa orang musyrik tertentu yang telah diketahui oleh Allah bahwa mereka tidak akan pernah beriman selama-lamanya sampai mati. Naudzubillah ya, naudzubillah. Makanya di antara orang-orang musyrik itu ya yang mengetahui hanya Allah ya, yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan orang dekat Nabi itu beriman, tidak ada jaminan ya, tidak ada jaminan. Dalam sejarah kan seperti itu ya. Abu Lahab namanya Nabi, tapi tidak beriman. Dan masih banyak yang tidak beriman itu ya, masih banyak. Makanya kita dan keluarga kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah ya. Semuanya mudah-mudahan dijadikan oleh Allah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita sebagai orang biasa ya, orang yang mukmin, nabi saja tidak bisa menjadikan orang lain itu menjadi beriman. Dan yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara orang-orang kafir dan musyrik mereka ada yang selama hidupnya tidak pernah menyembah Allah, tidak pernah mau beriman. Nauzubillah. Kita hindari sifat-sifat orang-orang kafir yang selama hidupnya tidak beriman ya. Jadi hidupnya itu hanya untuk menyembah berhala saja, hanya materi saja. Ateis ya. Orang-orang ateis itu kan sebenarnya bukan tidak bertuhan orang ateis itu kalau menurut saya itu ketika saya membaca ayat ini. Sebenarnya mereka tidak bertuhan. Mereka itu yang mentuhankan apa Tuhan mereka? Ya materi itu. Ya materi itu orang ateis itu mentuhankan materi itu. Jadi dunia ini mereka mengatakan dunia itu ada itu ya karena kebetulan, karena memang materi. Ya sebenarnya mereka bukan tidak bertuhan tidak, tapi ya bertuhan. Tuhannya apa? Ya materi itu. Ya Tuhannya ya tidak bertuhan itu loh. Tuhannya ya materi itu. Ya, termasuk banyak tuh orang yang mentuhankan ilmu pengetahuan itu dan lain sebagainya. Makanya kita hindari mentuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya lakum dinukum waliyadin untuk kalian agama kalian dan untuk kulah agamaku. Lakum dinukum alladzi asrartum ala itba'i walidini alladzi ala abaghi ghairahu. Lakum dinukum agamamu ya untukmu ya agamamu. Ya untukmu ya agamamu.
yang kalian semua bersikeras, bersikukuh kekeh, kekeh untuk mempertahankannya, untuk mengikutinya. Kalian kekeh sekali untuk mengikutinya. Wis pokoknya nyembah berhala terus sampai mati menyembah berhala. Ya itu agamamu itu. Itu keyakinanmu ya keyakinanmu, silahkan lakukan. Apa yang kamu yakini, silahkan lakukan. Monggo, ya monggo, gitu loh, monggo. Tetapi wali ini untuk kui agamaku, gitu loh. Untuk kui agamaku. Alladzila abghi ghairah. Aku tidak pernah mencari agama selain agama yang aku ikuti, yaitu Islam. Ya, monggo kalau kamu mau menyembah berhala terus ya monggo, silahkan. Tapi agamaku adalah agamaku. Maksudnya apa? Tidak boleh ada pemaksaan di dalam agama. Ya, tidak boleh ada pemaksaan di dalam agama. Makanya kita pegang erat-erat agama yang kita ikuti, yaitu yang kita yakini benar. Bukan hanya kita yakini ya, kita imani dengan sepenuh hati. Al-Islam huwa dinul haqqum. Agama Islam adalah agama yang benar, ya. Agama yang paling benar, agama yang tidak menyembah, yang mengajarkan manusia agar tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain, kepada orang-orang kafir. Harus ikut kita, jangan ya. Bukan agama kita itu lakum dinukum waliyadin. Oleh karena itu dalam bernegara kita, dalam berbangsa, dalam bersosial, mungkin di kalangan dokter atau di rumah sakit atau mungkin di kampus atau mungkin di mana saja yang sifatnya adalah umum, campur agamanya orang-orang itu. Dalam berbangsa, dalam bersosial, kita harus saling menghormati ya, saling menghormati agama orang lain, menghormati keyakinannya orang lain. Ya silahkan, kalau mau menjadikan manusia sebagai Tuhan ya silahkan. Kalau mau menjadikan jabatan ya silahkan, silahkan. Tapi agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agama. Makanya dakwah Islam, ngaji dan lain sebagainya itu hanya sebatas mengajak. Tidak boleh memaksa, harus diingat ini. Tidak boleh memaksa. La ikroha fiddin. Tidak ada pemaksaan dalam agama. La ikroha fiddin. Makanya harus rukun dalam bernegara dan dalam berbangsa. Urusan nanti di akhirat sudah, itu bukan tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan Tuhan ya, jangan jadi Tuhan kita ya. Nanti kalau kita memaksa kamu harus ikut saya, kita jadi Tuhan nanti. Bisa-bisa malah kita jadi Tuhan. Jangan kita menjadi Tuhan ya. Serahkan kepada Allah saja yang menghisap biar Allah, nanti yang mengadili biar Allah. Enggak usah kita ya, biar Allah saja yang mengadili dan lain sebagainya. Itu mungkin Mas Agung yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan negara kita negara yang rukun ya, rukun damai, saling menghormati, sebagai pemeluk satu sama lain. Monggo Mas Agung, saya kembalikan. Baik, matur nuwun sangat Ustaz Zainuddin. Mungkin ada yang ingin bertanya, dapat secara langsung atau melalui kolom chat. Ya, monggo. Ngapunten, suara kami mulai kemarin menghilang, jadi agak ada terkendala dalam komunikasi. Monggo. Mungkin satu pertanyaan, Ustaz. Ini kan di bulan Muharram, ya, atau dalam uh, kalender Jawa kan istilahnya suro, ngoten nggih. Dan Surah. itu banyak sekali kebudayaan-budayaan Jawa yang seperti mengkhususkan bulan ini sebagai bulan yang harus hati-hati atau angker atau bagaimana gitu. Itu dan beberapa kebudayaan lain yang mungkin masih berlangsung di masyarakat kita seperti seperti sedekah bumi, sedekah laut dan seterusnya. Dan itu kami lihat sendiri di masyarakat, termasuk di perkotaan Surabaya itu masih ada gitu. Seperti sedekah bumi, sedekah laut itu kami kan kemarin tinggal di pesisir gitu. Itu masih ada. Nah, itu bagaimana sikap kita sebagai muslim dan apakah kita bertugas untuk bagaimana untuk mengimplementasikan surat ini, kata guys, betul. Ya, yang tadi saya jelaskan ya. Jadi yang salah itu bukan mataharinya, yang salah adalah manusianya yang menyembah matahari. Yang salah bukan patungnya, yang salah adalah manusia yang menyembah patung. Patung tidak salah karena mereka batu, gitu loh. Yang salah adalah manusianya. Untuk menyikapi tradisi ini, bagus. Saya tuh sangat terkesan dengan metode dakwah yang dilakukan oleh para wali itu. Jadi tidak menghilangkan tradisinya, tapi menghilangkan, tapi merubah niatnya.
Jadi niatnya disandarkan kepada Allah. Tradisinya dibiarkan nggak apa-apa asalkan itu tidak tidak sampai kepada keyakinan loh ya. Jadi tetap saja misalnya sedekah bumi, ya kita sedekah saja kita berikan kepada fakir miskin niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala agar Allah itu apa? Agar Allah memberikan ketentraman di bumi yang kita tempati. Jadi niatnya seperti itu kita sedekah mudah-mudahan Allah memberkahi bumi yang kita ikuti. Dengan misalnya dengan membaca Al-Qur'an atau apa mengenai perayaan ya tidak masalah. Ya, tidak masalah. Mau mengadakan perayaan juga nggak masalah. Perayaan apa sih hubungannya ya? Nggak masalah misalnya makan-makan di pesisir nggak masalah. Tapi kalau sampai membuang, ini nggak boleh Mas Agung. Ya israf itu ya. Kalau sampai membuang namanya tabzir, membuang makanan ke laut ya. Sampai kadang-kadang nasi dibuang di laut kan eman itu loh. Itu haramnya bukan karena apa ya, musyrik bukan, tapi apa ya, tabzir. Ya, tabzir itu mubazir. Wa innal mubadzirina kanu min ikhwana syayatin. Mubadzir termasuk kawan-kawannya setan. Makanya tradisi seperti perayaan nggak apa-apa, tapi kalau membuang makanan di laut jangan. Ya, itu yang nggak boleh, nggak usah dibuang, dimakan bareng-bareng saja. Nah, ya, dimakan bareng-bareng saja, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak menghilangkan pohon, tetapi menghilangkan benalunya. Tidak menghilangkan tradisi, tapi menghilangkan kemusyrikannya itu. Itu Mas Aku. Begitu juga dengan keangkeran ya, misalnya angker sebenarnya memang harus pelan-pelan ya, harus diyakini bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan madharat kecuali Allah. Al-Quran banyak menjelaskan. Saya nggak hafal ya, Al-Quran banyak sekali. Bahkan mereka itu loh membuat apa? Makhluk itu membuat apa ya? Daun-daun setipis daun ari pun tidak bisa. Mereka tidak bisa mendatangkan madharat untuk dirinya, tidak bisa. Bahkan Nabi itu nggak bisa mendatangkan madharat dan manfaat untuk dirinya. Banyak ayat-ayatnya itu. Banyak sekali. Hanya sayangnya saya kurang hafal ya. Benar apa tidaklah mereka mendatangkan manfaat dan madhar untuk dirinya. Makanya tayakon Allah boro wala nafi'a wala mani'a wala mu'tiyahu. Yakin tidak ada yang bisa mendatangkan madhar dan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala dan semuanya atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan bisa. Lah itu kok ada angker ternyata betul dia mengalami hal-hal seperti ini itu diizinkan oleh Allah. Ya, bukan karena hebat tapi diizinkan oleh Allah. Andai kata diizinkan nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Tapi rata-rata orang kan keyakinan seperti itu. Sama lah seperti obat Mas Agung ya. Sudah keyakinan bahwa obat ini bisa menyembuhkan. Sebenarnya nggak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Gitu loh. Obat itu ya sebagai apa ya, sebagai Allah memerintahkan kita untuk minum obat. Pada hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi keangkeran dan lain sebagainya ya kita berusaha untuk apa ya, untuk mengikis ya. Kita yakini bahwa tidak ada yang angker melebihi angkernya Allah. Ya, kalaupun angker itu bukan karena angkernya surah ini, tapi karena memang Allah yang mengizinkan seperti itu. Jadi segala sesuatu tidak mungkin berjalan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Jin tidak akan bisa memberi madarat Mas Agung, tidak akan bisa. Sihir tidak akan bisa memberi madarat. Kok bisa memberi madarat? Itu bukan karena sihirnya, tapi karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh, karena izin. Makanya kita disuruh untuk kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari jahatnya bisikan-bisikan dari apa? Dari bakul yang dihembus-hembuskan oleh penyihir-penyihir wanita. Jadi sebenarnya itu sudah ada gitu, sudah terekam. Makanya kita oleh Allah disuruh untuk apa? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar manusia itu berlindung, gitu loh. Berlindung. Kalau berlindung kepada Allah, kalau dilindungi oleh Allah, tidak akan bisa mendatangkan maldorot untuk kita semuanya. Sihir ada Ustadz, kalau ada pertanyaan, sihir ada Ustadz, saya katakan ada. Ada, karena memang dalam surat Al-Falaq disebutkan, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dari hembusan-hembusan ya, was-was hembusan-hembusan yang ditiupkan oleh wanita-wanita penyihir. Memang ada. Lah, terus apakah madorot apa tidak? Tidak, kecuali izin Allah. Jadi kalau madorot itu semata-mata karena izinnya Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Kita harus berlindung. Kul a'udzu birabbil falaq. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya subuh ya. Pada apa? Pada yang itu subuh. Jadi kul a'udzu birabbil falaq. Tuhannya waktu subuh, Tuhannya waktu malam, Tuhannya waktu siang. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Agar kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Mas Agung ya. Jadi harus diyakini semuanya kalaupun madharat terjadi itu karena izin Allah. Kalau tidak diizini tidak akan pernah bisa. Ya,
Jadi la dhara wala nafi'a wala mani'a wala mu'tiya illa huwa. Tidak ada bisa mendatangkan madhara dan manfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, matur nuwun sangat Ustaz. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari hadirin. Apakah ada yang ingin bertanya atau berdiskusi atau menanyakan hal yang lain nih? Monggo. Izin Dokter Agung Dewi dok. Monggo Dokter Dewi, monggo. Nggih. Terus. Ngapunten saya off cam nggih, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin menanyakan, eh se sepengetahuan saya, sejauh saya tahu, Pak Ustadz, kalau surat turun itu ada latar belakang dari turunnya satu surat. Nah, saya mohon maaf saya tadi terlambat. Untuk surat Al-Kafirun ini eh, apa latar belakang apa pada saat itu? Karena kalau kafir itu kan sebetulnya sudah sejak lama, sejak sebelum Rasulullah, sebelum zaman Rasulullah itu sudah kafir itu sudah ada ya. Kalau saya nggak salah, mohon koreksi nih, Pak Ustadz. Namun mengapa surat ini turun bukan pertama kali begitu Pak Ustadz, tapi pertama kali itu justru Iqra yang turun gitu. Mohon maaf Kak, mohon koreksi kalau saya salah. Matur nuwun Pak Ustadz. Langsung Mas Agung ya. Inggih Ustaz, monggo. Ya, ya Ibu tadi sudah saya jelaskan di awal ngaji ya. Mungkin Ibu tadi sudah apa? Sudah menjelaskan tidak mengikuti ya, mengikuti mulai dari tengah mungkin. Jadi sudah saya jelaskan. Jadi asbabun nuzulnya itu orang-orang kafir, utusan orang-orang kafir itu mendatangi Rasulullah. Telah mendatangi Rasulullah, melobi ya, melobi Rasulullah. eh Bagaimana kalau misalnya kami itu akan menyembah Tuhanmu selama 1 tahun dan kamu akan menyembah Tuhan kami selama 1 tahun. Apa yang kamu inginkan akan kami beri. Ya, panjenengan engkau ya Rasul, ya Muhammad, engkau ya Muhammad, jika menginginkan harta, kami akan mengumpulkan harta dan akan kami berikan kepadamu sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Jika engkau ingin jadi raja, akan kami angkat jadi raja. Bagaimana kalau aku menyembah Tuhanmu 1 tahun, kamu menyembah Tuhanku 1 tahun, gitu loh. Maka kemudian turunlah ayat ini. Ya sudah tunggu saya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak seberapa lama turunlah ayat ini. Kul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad pada orang-orang kafir yang mendatangimu itu. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah kepada Tuhanmu. Meskipun cuma 1 tahun. Meskipun cuma 1 hari baratnya ya. Meskipun cuma 1 hari. Meskipun cuma 1 tahun. Aku tidak akan menyembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu tidak akan menyembah Tuhanku meskipun cuma 1 tahun. Ya, meskipun cuma 1 hari. Ya, dealnya itu bukan masalah. Jadi ini adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak menyembah Tuhannya Muhammad selama 1 tahun dan Muhammad tidak menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun, penegasan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ya Tuhanku, aku akan menyembah Allah selama lamanya dan kamu juga silakan menyembah Tuhan yang kamu ikuti selama lamanya gitu loh. Karena kepinginnya orang-orang kafir itu Rasulullah Muhammad diminta untuk menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun, kemudian mereka akan menyembah Tuhannya Muhammad selama 1 tahun. Ibaratnya lobby mencari win-win solution lah, sama-sama menguntungkan lah dalam pandangan orang-orang kafir. Itu seperti itu. Maka kemudian turunlah ayat ini. Tadi betul dikatakan orang kafir memang sebelumnya sudah ada gitu loh. Ya, kenapa turun ayat ini ya tadi sudah saya jelaskan ya. Di awal apa ngaji tadi juga sudah saya jelaskan. Jadi ada beberapa utusan orang kafir yang mendatangi Nabi yang melakukan deal-deal, ya ingin melakukan deal-deal dengan Rasulullah Muhammad SAW. Maka kemudian turun ayat ini. Itu mungkin Ibu yang bisa saya jelaskan. Nggih, matur nuwun Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur nuwun Ustaz. Hadirin, apakah ada yang ingin didiskusikan kembali? Kalau di era sekarang ini kan yang tadi Ustadz sampaikan, yang menjadi berhala adalah kebanyakan adalah harta, gitu. Kemudian jabatan, gitu. Itu bagaimana tips-tips untuk kita tetap tidak menuhankan hal tersebut di era yang sangat materialistis ini, gitu. Jadi yang seperti yang dikatakan orang Jamak kan, memang bukan
uang itu bukan hal yang terpenting, tapi tanpa uang nggak bisa apa-apain katanya. Betul Ustaz. Ya, sebenarnya pada zamannya Nabi Musa Mas Agung itu juga ada yang mentuhankan manusia ya. Orang bahkan bahkan Raja Firaun itu mengaku Tuhan, ya, mengaku Tuhan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan materi, banyak yang mentuhankan materi dan lain sebagainya. Tuhan dalam tanda kutip ya. Jadi kias kalau kita berbicara tentang analogi ya. Jadi analogi itu bisa lebih kuat yang ada dalam Al-Quran atau bisa lebih lemah. Meskipun analogi materi ini kalau kita analogikan dengan patung memang segi apa ya kekuatannya memang lebih kuat patung ya daripada itu. Tapi bisa di sana karena banyak orang-orang yang memang mentuhankan materi. Terus bagaimana kiat-kiatnya ya? Jadi memang nggak bisa tidak ya. Jadi harus berilmu memang, harus ngaji, harus memiliki guru, harus salah satunya ya kumpul dengan orang-orang soleh, kemudian sering ngaji, ya sering ngaji, kemudian juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah dan lain sebagainya. Memang tidak bisa instan Mas Agung ya, tidak bisa instan. Pengalaman saya itu seperti itu. Saya dulu tuh butuh guru, makanya saya mencari guru dulu itu sehingga oh begini begini begini. Makanya nggak bisa ilmu itu zaman sekarang itu kan banyak ya kadang ilmu agama itu didapatkan hanya dari internet saja ya. Ya dari si ilmu pengetahuan boleh. Ya dari si ilmu pengetahuan memang dapat ilmu, tapi tidak mendapatkan ruhnya. Ya tidak mendapatkan apa ya ruh itu apa ya sesuatu yang masuk di dalam hati itu. Kadang-kadang hanya dapat ilmunya saja, sehingga kadang-kadang pinter, tahu semuanya agama. Tapi sepo, kalau dimakan itu sepo. Makanya butuh yang namanya irsyadus tadin tadi. Makanya kita ngaji minggu ini mudah-mudahan diberkati oleh Allah, dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan bisa menyambung ilmu yang kita miliki dengan guru kita, dengan guru-guru kita. Karena harus ada irsyadu ustadzin tadi. Kalau hanya ilmu pengetahuan zaman sekarang AI, AI itu yang ya, AI itu wah itu cerdas sekali itu. Kalian semuanya pengen tahu agama Islam apa saja, kelas apa saja bisa. Orang sekarang tuh pinter, bisa kok jadi orang pandai, bisa. Tapi nggak punya ruh. Betul, nggak punya ruh, nggak ada ruhnya. Hanya sekedar informasi saja. Tidak sampai kepada ilmu yang masuk ke dalam hati. Itu dibutuhkan seorang guru. Makanya mudah-mudahan usaha kita ngaji ini dalam rangka untuk berguru ya, mencari dari sumber yang dulunya mendapatkan dari guru. Dan Ustadz itu tidak dari internet tapi dari guru dulu. Seperti ngaji tafsir ini dari guru. Ustadz punya guru dulu. Gurunya Ustadz juga punya guru. Taurus ya, taurus ke atas. Jadi kalau dilihat dari sisi sanat, insya Allah ada sanatnya ya. Jadi ada ruhnya, ada rasa. Kalau kita makan itu ada rasanya lah. Ini asin, ini enak, ini enggak enak. Tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan saja, tapi betul-betul diserap, dinikmati. Jadi bukan hanya itu loh mangga itu apa itu degan itu rasanya tercep-tercep, Fanta itu tercep-tercep. Ya informasi, ya minum. Oh ini Fanta, itu namanya rasa ilmu roso. Itu harus dengan guru. Kalau tidak dengan guru sulit sekali, harus dengan guru. Itu mungkin Mas Agung yang bisa saya sampaikan Mas Agung. Baik, betul sangat Ustaz. Karena keterbatasan waktu juga dan kami juga apunten sedang tidak 100% fit. Kita akhiri kajian pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat menjadi ilmu yang barokah dan manfaat di dunia dan di akhirat. Izin apabila berkenan memimpin doa Ustaz untuk menutup kajian. Turun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten sangat. Anak kami agak rewel. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar.
doa kafir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.